Perjalanan yang kita tempuh terkadang berbeda dengan kehendak Allah. Maka kita selalu perlu bertobat. Jangan sampai jalan yang kita sedang jalani adalah menuju kebinasaan. Dan rencana Allah bagi kita adalah rencana keselamatan. Maka bila sepertinya kita sudah keluar jalur, segeralah berbalik kembali ke jalan yang benar. Perlu selalu ada kesadaran diri. Sudah di mana dan bagaimana cara berpikir dan bertindak kita. Lalu kita boleh menyesali, kemudian meninggalkan cara hidup lama dan segera kembali ke jalan Allah. Firman Tuhan yang kita nikmati setiap hari juga menjadi kekuatan kita boleh tetap di jalan Allah. Tentu dengan serta-merta di dalam doa mohon kekuatan untuk boleh melakukannya. Selamat hari Minggu Okuli Bapak Ibu anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan dalam minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saat kita menyadari dosa kita, maka kita perlu segera meninggalkannya lalu kembali kepada Tuhan. Sangat lucu seperti teman yang selalu berbuat salah, lalu minta maaf. Kemudian belum beberapa jam sudah melakukan kesalahan yang sama. Dan sebagaimana biasanya langsung meminta maaf. Pertobatan yang sejati adalah meninggalkan keberdosaan, lalu kembali kepada Tuhan. Sehingga dia terus-menerus dipandu oleh Tuhan. Maka jangan sampai memberi kesempatan kepada si jahat mempengaruhi hati, pikiran, serta perilaku. Begitulah sangat tepat ketika seseorang pencuri tertangkap, lalu memohon maaf dengan sungguh bahwa dia salah, serta berjanji tidak mencuri lagi. Kemudian si orang yang kecurian memaafkannya. Sejak saat itu, pencurian tidak ada lagi. Hari ini kita diajak untuk bertobat
supaya jangan binasa. Jangan sampai bau kematian tersebut saat di mana kita hadir, namun selalu membawa keharuman, yakni bau kehidupan. Ada dua peristiwa tragis diceritakan di sini. Namun hal yang gampang untuk menyimpulkan kenapa demikian. Kematian adalah oleh karena dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus mengangkat persoalan itu dan mengatakan tidak. Maka kita perlu selalu berhati-hati untuk berbagai kesimpulan pada saat seseorang menghadapi kesulitan. Hal ini sering kedengaran saat musim hujan saja ada orang yang berduka. Begitu cepatnya orang berkata, apa dosa keluarga ini? Orang Galilea yang mati dibunuh pasukan Pilatus saat memberi persembahan, bukan dosanya lebih besar dari orang Galilea lainnya. Namun sekarang diminta setiap orang yang mendengar cerita itu untuk bertobat. Lalu diceritakan keadaan yang kedua di daerah Yerusalem. Sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam saat pembangunan tali air. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Bila kita tidak bertobat, maka kita tidak ada bedanya dengan orang jahat. Jadi persoalan kematian yang adalah karena ketidaktaatan kepada penguasa. Dan itulah resiko pemberontakan. Namun begitu juga pemberontakan kepada Allah. Hukuman atau kematian akan dijatuhkan atasnya. Jadi kesimpulannya, jika tidak bertobat akan mati tragis. Sebab itulah bagian mereka yang tidak mau bertobat. Saya begitu heran bila di suatu persekutuan selalu ada dipelihara perselisihan, permusuhan, dan setiap minggu mendengar firman. Betapa sia-sia. 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih tidak berubah, diubah oleh firman Tuhan. Kemudian untuk lebih tegas ditambahkan pengertian sehingga lebih paham betapa perlunya pertobatan. Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah. 3 tahun jadwal berulang untuk mendapatkan buah ara dan tidak ada, maka sudah wajar ditebang. Hanya pengurus anggur memohon akan melakukan hal yang maksimal sehingga boleh berbuah. Diberi waktu 1 periode lagi, dan bila tidak, maka tebanglah. Inilah kesempatan yang terbaik dari Tuhan. Puji Tuhan, masih ada pengurus anggur yang bersedia memberi perhatian dan boleh maksimal memberi hal yang terbaik. Namun bila masih belum, biarlah ditebang. Itulah yang telah Tuhan Yesus lakukan. Sehingga di dalam Dia kita masih diberi kesempatan untuk boleh berbuah. Tentu gereja yang dipimpinnya menjadi pengurus yang baik, memberi perhatian bagi pohon ara yang belum berbuah, sehingga boleh berbuah. Istilah seorang anggota jemaat
Kenapa tanah yang berbatu tidak diperbaiki dengan teknologi hingga boleh berbuah banyak? Inilah tugas kita setiap orang, mengusahakan diri dan sesama boleh berbuah atau berguna di dalam kehidupan oleh bimbingan Roh Kudus. Inilah nyanyian kita di buku nyanyian nomor 68 ayat 3-5 yang sering saat awal tahun. Jangan tebang dulu, tahun depan bolehlah ditebang bila tidak berbuah. Jadi selalu komitmen bersama di awal tahun dalam perjalanan waktu akan berbuah. Memohon pertolongan Tuhan disertai untuk boleh berbuah dan tidak binasa. Saat ini kita diminta jangan menunggu hari esok untuk bertobat, tetapi sekarang berubah kembali ke jalan Tuhan. Tuhan selalu memberi kesempatan. Maka berubahlah, jangan sampai hukuman datang bagi kita. Biarlah mata kita tetap terarah kepada Tuhan yang diingatkan di Minggu Okuli serta di tahun kesehatian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami nikmati pada saat ini. Biarlah kami terus-menerus di dalam perubahan hati, perubahan pikiran yang lebih baik. Biarlah tuntunan Roh Kudus membawa kami ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, mari hadiah.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.